semuanya, perkenalkan nama saya Esther Oktaviani Dwi Asmarasita, NIM 181134075, dan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Doni Prayogo Daily, NIM 181134171. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran untuk anak retardasi mental, di mana media yang akan kami gunakan yaitu permainan Play-Doh. Nah, kenapa kami memilih permainan Play-Doh? Karena di sini anak-anak dapat bermain sambil belajar. Sebelum kami menjelaskan media pembelajaran Play-Doh yang akan kami gunakan untuk anak retardasi mental, perlu kita ketahui bahwa anak retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung, menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Etiologi retardasi mental dapat terjadi mulai dari pranatal, perinatal, dan postnatal. Retardasi mental dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, retardasi mental ringan dengan IQ 50-69. Retardasi yang kedua yaitu retardasi sedang dengan IQ 35-49. Yang ketiga, retardasi mental berat dengan IQ 20-34. Dan golongan yang keempat, retardasi mental sangat berat dengan IQ kurang dari 20. Adapun penyebab anak retardasi mental, yang pertama yaitu kelainan genetik, kemudian masalah selama kehamilan. Nah, di sini beberapa keadaan saat kehamilan dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak janin, seperti penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang, gizi buruk ataupun infeksi. Selanjutnya, masalah selama masa bayi, di mana retardasi mental dapat disebabkan bayi yang selama masa kelahirannya tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup, atau bayi yang sangat prematur sehingga paru-paru belum matang secara sempurna. Kemudian yang terakhir, cedera atau penyakit yang lainnya. Gejala anak retardasi mental yang pertama, gangguan perilaku seperti tantrum. Yang kedua, lamban dalam mempelajari sesuatu hal yang sederhana. Yang ketiga, sering berputar, duduk berdiri, merangkak, atau terlambat berjalan. Yang keempat, memiliki gangguan dalam berbicara atau sering telat dalam berbicara. Yang kelima, kesulitan mengingat barang. Yang keenam, kesulitan berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketujuh, kesulitan dalam diskusi untuk menyelesaikan masalah atau pola pikir logis. Pendampingan anak retardasi mental dalam belajar, salah satunya dapat menggunakan media. Nah, di sini kami menggunakan media permainan Play-Doh. Apa itu Play-Doh? Nah, Play-Doh merupakan alat permainan untuk anak-anak berupa platisin yang bisa dibentuk menjadi berbagai bentuk. Nah, contohnya menjadi angka, menjadi bentuk huruf, ataupun menjadi bentuk-bentuk lainnya. Nah, untuk diketahui, Play-Doh sendiri merupakan permainan anak-anak yang sangat diminati dalam dunia anak-anak. Manfaat bermain Play-Doh. Yang pertama, melatih kemampuan sensori. Dengan bermain Play-Doh, anak bisa belajar tentang tekstur dan cara menciptakan sesuatu. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir. Dengan bermain Play-Doh, anak bisa mengasah kemampuan berpikirnya. Yang ketiga, self-esteem. Permainan Play-Doh adalah permainan yang tanpa aturan sehingga berguna untuk mengembangkan kemampuan imajinasi dan kreativitas anak. Dengan bermain Play-Doh ini, anak dapat meningkatkan rasa ingin tahu sekaligus mengajarkannya tentang problem solving yang berguna untuk meningkatkan self-esteemnya.
Yang keempat, mengasah kemampuan berbahasa. Dan yang kelima, mengembangkan pembelajaran anak dengan cara membentuk Play-Doh menjadi angka dan huruf agar mereka bisa mengenalinya. Selanjutnya, adapun kelebihan ataupun kekurangan bermain Play-Doh. Nah, di mana kelebihannya yang pertama dapat memberikan pengalaman anak-anak secara langsung ataupun konkret. Karena Play-Doh merupakan benda yang dapat dibentuk. Kemudian, tidak adanya verbalisme. Kemudian bermain Play-Doh sangat menyenangkan bagi anak-anak. Yang terakhir, anak-anak ataupun balita bisa meremas, menggulung, ataupun mencetak berbagai bentuk dengan sesuka hati mereka ataupun berbagai macam imajinasi anak-anak. Nah, selain mengembangkan imajinasi anak-anak, Play-Doh dapat mengembangkan motorik bagi anak-anak. Nah, selain itu, adapun kelemahan bermain Play-Doh yaitu tidak dapat membuat media yang lebih besar karena menggunakan ruangan yang cukup besar dan perawatannya sangat sulit. Nah, kemudian Play-Doh merupakan permainan yang mempunyai berbagai bentuk warna. Nah, jika contohnya warna kuning tercampur dengan warna biru, maka sulit sekali untuk memisahkannya. Nah, selanjutnya Play-Doh jika tidak dirawat dengan baik akan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Cara memainkan Play-Doh yaitu dengan cara membentuk Play-Doh dengan berbagai bentuk. Di sini kami akan membentuk angka 1 sampai 10 dan huruf A sampai Z. Contohnya seperti ini. Angka 1 dan huruf A. Dengan membentuk angka dan huruf ini adalah untuk membantu anak retardasi mental untuk dapat belajar tentang angka dan huruf karena anak harus dapat memahami dan mengenalinya. Baiklah, di sini saya akan mengajak kita untuk bermain sambil belajar menggunakan Play-Doh. Di sini saya akan membentuk angka 1 sampai 10. Kemudian mengajak anak-anak untuk menyebutkan angka yang telah dibentuk. Yang pertama, kita akan membuat angka 1. Nah, membuat angka 1, kita akan memanjangkan Play-Doh. Panjangkan Play-Doh, memberi dasarnya, kemudian memberi siripnya di bagian atas. Maka terbentuklah angka 1. Kemudian selanjutnya kita akan membuat angka 2. Angka 2 kita akan membuat lengkungan ke bawah. Lengkungan ke bawah dan memberi dasarnya. Nah, maka terbentuklah angka 2. Selanjutnya kita akan membentuk angka 3. Membuat lengkungan ke bawah. Nah, lengkungan tersebut dilakukan berulang. Buat satu lagi lengkungan ke bawah.
maka terbentuklah angka 3. Jadi angka ini jika semuanya dibaca dari awal sampai akhir merupakan angka 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita akan membuat angka 4. Untuk angka 4, kita akan terlebih dahulu membuat segitiga siku-siku. Tiga siku-siku. Kemudian ditambah kakinya. Nah, ini merupakan angka 4. Selanjutnya kita akan membuat angka 5. Angka 5 membuat setengah petakan, kemudian membuat lingkaran ke bawah. Ini merupakan angka 5. Kemudian kita akan membuat angka 6. Angka 6 dibuat melingkar ke bawah. Nah, ini merupakan angka 6. Maka semua angka ini dapat disebut angka 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita akan membuat angka 7. Angka 7 dibuat dengan datar, kemudian dibuat menonjol miring ke bawah dan dikasih siripnya. Nah, ini merupakan angka 7. Selanjutnya kita akan membuat angka 8, di mana angka 8 dibuat dengan seperti 2 lingkaran. Coba. Nah, ini merupakan angka 8. Kemudian kita akan membuat angka 9. Angka 9 dibuat, kasih lingkaran, kemudian tarik miring ke bawah. Nah, bentuklah angka 9. Inilah angka 9. Jadi jika angka ini disebut semua dari angka 7, ini 8, dan ini 9. Dan yang terakhir kita akan membuat angka 10. Angka 10 bentuknya terdiri dari gabungan angka 1, 1, dan 0.
Nah, ini merupakan angka 10. Sekarang saya akan membentuk huruf A sampai Z dengan menggunakan media Play-Doh ini. Sekarang saya akan mempraktekkan dari plastisin ini untuk membentuk huruf A. Pertama, kita ambil setengah. Kemudian kita ambil lagi setengah. Kemudian kita belah menjadi dua untuk sisi kanan dan sisi kiri. Kita buat untuk sisi sebelah kiri. Dan kemudian kita ambil sisi sebelah kanan. Dan kemudian kita ambil untuk penghubungnya. Dan jadilah huruf A. Dan kita akan membuat huruf B. Yang pertama, kita potong setengah. Kemudian kita buat untuk garis lurus. Dan kita buat untuk lengkungan di atas. Dan kita buat untuk lengkungan yang di bawah. Kemudian jadilah huruf B. Huruf C. Yang pertama kita buat garis lurus, kemudian kita lengkungkan sedikit. Jadilah huruf C. Kita akan membuat huruf D. Yang pertama kita buat untuk garis lurus. Kemudian kita buat untuk lengkungan dari atas ke bawah. Jadilah huruf D. Kita akan membuat huruf E. Kita buat untuk garis lurusnya. Kemudian kita buat garis di atas. Garis di tengah. Kemudian jadilah huruf E. Buat huruf F. Yang pertama kita membuat untuk garis lurus. Kita buat untuk garis di atas. Dan kita buat garis yang di tengah. Jadilah huruf F. Kita bentuk huruf G. Kita ambil satu bagian, lalu kita lengkungkan menjadi huruf G. Jadilah huruf G. Bentuk huruf H. Kita ambil 3 bagian. Kita pasangkan di sebelah sisi kiri. Kemudian di sebelah kanan. Dan garis lurus. Jadilah huruf H. Huruf I kita bagi menjadi 3 bagian. Kita buat untuk garis lurus.
Kemudian kita buat untuk garis atas. Dan di bawah. Jadilah huruf I. Buat huruf J. Kita buat lengkungan. Dan kita buat garis lurus. Jadilah huruf J. Huruf K. Kita ambil 3 bagian. Pertama kita membuat garis lurus. Kemudian kita membentuk garis untuk di atasnya dan membentuk menyerong. Kemudian kita kasih yang di bawah dan membentuk menyerong. Jadilah huruf K. Kita lanjut membuat huruf L. Kita buat menjadi 2 bagian. Kita buat garis lurus. Kemudian kita membuat garis di bawah. Jadilah huruf L. Huruf M. Kita buat garis lurus. Kemudian kita membuat menyerong ke bawah. Dan kita membuat menyerong ke atas. Kemudian kita buat garis ke bawah. Jadilah huruf M. Untuk huruf N. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita buat garis ke bawah. Dan kita tarik untuk ke atas. Jadilah huruf N. Bentuk huruf O. Kita ambil 1 bagian, lalu kita bentukkan huruf O. Huruf O. Sekarang kita membentuk huruf P. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita membuat lengkungan seperti huruf P. Huruf P, huruf Q. Kita buat lingkaran. Dan kita beri untuk ekor huruf Q.
Jadilah huruf Q. Untuk huruf R, kita buat garis lurus. Kita buat lengkungan. Dan kita kasih garis untuk di serongnya. Jadilah huruf R. Kita akan membagi dua bagian. Kita buat lengkungan untuk di atas. Kita buat seperti huruf C. Kemudian kita membentuk huruf C tapi terbalik. Jadilah huruf S. Kita akan membuat huruf T. Kita buat lengkungan. Kok lengkungan sih? Kan? Sekarang kita membuat huruf T. Kita buat garis lurus. Dan kita buat garis lurus di atas. Jadilah huruf T. Kita membentuk huruf U. Kita buat satu bagian. Kemudian kita lengkungkan. Jadilah huruf U. Kita akan membentuk huruf V. Kita buat serong di kanan dan serong di kiri. Jadilah huruf V. Huruf W sama seperti huruf V, tetapi ditambahkan satu bagian. Jadilah huruf W. Kita akan membentuk huruf X. X itu seperti tanda silang. Jadilah huruf X. Sekarang huruf Y. Huruf Y dibagi menjadi 3 bagian, yaitu serong ke kanan, serong ke kiri, dan tarik ke bawah. Kita buat serong yang ke kanan. Kemudian serong ke kiri. Dan kita tarik ke bawah. Jadilah huruf Y. Yang huruf Z, yaitu kita bagi menjadi 3 bagian.
kiri ke kanan, kemudian serong ke bawah, dan tarik lagi ke sebelah kanan. Jadilah huruf Z. Mengajari anak-anak retardasi mental dengan membentuk angka dan huruf, mengajak mereka untuk mengenali bentuk angka dan huruf tersebut. Nah, di mana pada akhirnya anak-anak nantinya dapat menghitung dan membaca secara lancar. Nah, untuk mengenali angka-angka tersebut, nantinya anak-anak retardasi mental dapat mengenali konsep matematika, yaitu operasi hitung bilangan. Akan membantu anak retardasi mental mengenali huruf-huruf yang akan bermanfaat bagi anak tersebut, sehingga huruf-huruf tersebut nantinya akan berguna untuk dapat membaca dengan baik. Demikian penjelasan dari kami tentang media pembelajaran bagi anak retardasi mental. Yang kami gunakan adalah permainan Play-Doh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.